kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 6 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, kota Korintus adalah tempat orang Kristen penerima surat ini tinggal, yang merupakan kota metropolitan yang terkenal dengan gaya hidup yang bebas. Selain godaan kemakmuran atau materialistis, berhala dan percabulan juga luar biasa dahsyatnya di kota Korintus. Beberapa dari orang Kristen di Korintus sudah terjerat oleh gaya hidup cemar yang melawan kekudusan Tuhan, tidak berhati-hati dalam pergaulan. Maka Paulus mengingatkan jemaat Tuhan agar belajar dari kegagalan umat Israel pada zaman keluaran. Waktu itu semua sudah mengalami karya penyelamatan Allah melalui kepemimpinan Musa. Mereka telah menyeberangi batas dan sudah siap memasuki tanah perjanjian. Mereka menerima pimpinan Allah, dipelihara Allah melalui manna dari surga, dan banyak lagi berkat ilahi lain. Namun ingatlah, tidak semua dari mereka yang akhirnya diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Berbagai sifat jahat membuat mereka didiskualifikasi Allah dan tidak sampai kepada tanah perjanjian. Memang lewat kasih karunia-Nya, Allah telah memilih Israel menjadi umat-Nya. Sesudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, Ia sendiri memimpin mereka. Allah melindungi mereka dengan awan dan membuat mereka menyeberangi laut, seperti dalam ayat 1. Ia memberi manna dan air di batu karang, seperti dalam ayat 2. Dalam hal ini, Paulus melihat bahwa pengalaman itu lambang dari baptisan dan perjamuan kudus, yang juga menjadi dasar pengalaman iman Kristen. Umat Israel yang telah dilimpahi begitu banyak karunia itu ternyata mati dihukum Tuhan karena tidak taat, hidup dalam berhala, hidup dalam bersungut-sungut, dan sungutan mereka itu adalah bukti bahwa mereka tidak beriman, percaya kepada Allah. Saudara-saudari, melalui peristiwa ini, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Korintus
dengan menjadikan nenek moyang mereka sebagai contoh nyata. Peringatan itu adalah tentang perjalanan hidup orang percaya yang akan menemui berbagai pencobaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, seperti penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut jika kita lihat dalam ayat 6-10. Melalui peringatan itu, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa kehidupan itu harus dibarengi dengan tantangan dan pencobaan, tetapi hendaklah hal-hal itu dapat mengarahkan kita kepada kasih Kristus. Sebab seperti peristiwa yang dialami oleh nenek moyang mereka, bisa saja terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini. Saudara-saudari, tanpa kita sadari, pada saat ini telah banyak orang yang menghalalkan segala cara demi menghindari penderitaan, demi mengejar kuasa, jabatan, dan harta. Tidak jarang ada orang percaya yang rela menyangkal Kristus. Begitu juga saat ada tekanan, kekhawatiran, kecemasan, kepahitan, dan persoalan hidup. Ada saja orang Kristen yang mencari jalan keluar dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu bagaimanakah sikap yang benar dalam menghadapi cobaan hidup? Saudara-saudari, sebagai orang percaya, marilah kita senantiasa menghadapi berbagai pencobaan. Janganlah kita kalah terhadap cobaan. Sebaliknya, marilah kita melawan cobaan dengan kuasa Yesus Kristus. Sebab dialah Sang Penolong yang telah mencurahkan darahnya hanya untuk keselamatan kita. Sebab Ia akan setia bersama dengan kita. Dan hendaklah juga pengharapan kita harus benar-benar lurus tertuju kepada salib Kristus. Sebab tidak seharusnya orang percaya gagal dalam pencobaan seperti yang dialami oleh umat Israel. Ingatlah, Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan, mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Dan tentu di dalam pengharapan yang benar, Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, tetaplah berpegang teguh dan bersandarlah hanya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.